Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di Ahmad Faisal Channel. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan kecepatan. Soal yang pertama, ibu pergi ke pasar naik sepeda motor. Jarak pasar dengan rumah adalah 15 km. Agar ibu sampai di pasar dalam waktu 20 menit, maka kecepatan motor yang dipakai adalah titik-titik meter per jam. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal tersebut, yang pertama adalah kita cari apa yang sudah kita ketahui pada soal tersebut. Sini ada 15 km. Nah, 15 km merupakan satuan jarak, artinya di sini jarak yang sudah diketahui yaitu dengan jarak 15 km. Kemudian ada 20 menit. Menit merupakan satuan dari waktu, maka di sini waktunya sudah diketahui sebesar 20 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan motor yang dikendarai oleh ibu. Nah, kecepatan di sini yang ditanyakan adalah dengan satuan meter per jam. Oke, untuk kecepatan sendiri rumusnya adalah jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Nah, kita langsung masukkan saja nominal-nominalnya sesuai dengan rumus kecepatannya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya itu 15 km per waktu 20 menit. Nah, pada pertanyaan sebelumnya itu kecepatan dengan yang ditanyakan adalah satuannya meter per jam. Artinya di sini kalian tambahkan soalnya ya, itu titik-titik meter per jam. Artinya satuan jarak yaitu kilometer akan kita ubah menjadi meter, dan begitu pula dengan satuan waktunya akan kita rubah menjadi satuan jam ya. Jadi kedua satuan, baik satuan jarak maupun satuan waktunya akan kita ubah sesuai dengan prosedur dari perubahan setiap satuannya. Oke, yang pertama 15 km ke meter. Nah, kalau kalian paham dengan jarak tangga satuan jarak, kilometer ke meter itu turun 3 tangga, makanya dikali dengan 1000. 15 dikali 1000 per 20 menit, menit ke jam. Di sini menit ke jam ini cara pengerjaannya adalah dibagi ya, dibagi 60. Berarti 20 dibagi 60. Kemudian 15 dikali 1000, 15.000 per 20 dibagi 60. Nah, ini saya tidak akan menyelesaikan dulu pembagiannya, tetap ditulis dengan 20 dibagi 60. Karena kalau bawahnya merupakan pembagian, maka proses pengerjaannya akan kita ubah menjadi perkalian. Berarti 15.000 dikali 60 per 30 per 20 maksudnya. Ya, jadi 15.000 dikali 60 per 20. Nah, di sini bisa kalian kalikan terlebih dahulu 15.000 dikali 60, baru dibagi 20, atau bisa kalian bagi dulu 15.000 dengan 20 atau 60 dengan 20 ya. Nah, di sini saya akan lebih dahulu pembagiannya, yaitu 60 dengan 20 ya. 60 dibagi 20 hasilnya adalah 3. Nah, baru dilanjutkan dengan proses perkaliannya, yaitu 15.000 dikali 3 hasilnya adalah 45.000 meter per jam. Nah, berarti hasilnya yaitu 45.000 meter per jam. Untuk soal nomor 2, jarak kota A dan kota B adalah 210 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 8 dan sampai di kota B pukul 11. Kecepatan rata-rata bus tersebut adalah, nah di sini kita cari dulu. Yang pertama adalah 210 km. Kilometer merupakan satuan jarak, berarti yang sudah diketahui pada soal tersebut adalah jaraknya, yaitu sejauh 210 km. Kemudian di sini ada pukul 8 dan pukul 11.
Artinya di sini ada waktu ya, ada lama waktu yang ditempuh bus tersebut. Nah, waktu tempuhnya itu untuk menentukan waktu tempuh atau waktu perjalanan, tinggal kalian kurangkan saja, yaitu jam 11 dikurang 8 jam. Nah, di sini baru kita ketahui lama perjalanannya, yaitu selama 3 jam. Ya, jadi waktunya itu 3 jam, bukan jam 8 ataupun jam 11. Yang kita ketahui itu adalah waktu tempuhnya ya, waktu perjalanannya itu selama 3 jam. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah kecepatannya. Nah, kecepatan di sini dengan satuan yang ditanyakan adalah kilometer per jam ya. Kalian bisa lihat di pilihannya, yaitu ABCD-nya di situ adalah satuan kilometer per jam. Artinya di sini kecepatan yang ditanyakan berupa satuan kilometer per jam. Nah, kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu kecepatan jarak dibagi waktu, di mana jarak mempunyai jaraknya yaitu 210 km dan waktunya adalah 3 jam ya. Setelah kita cari lama perjalanan tadi dari jam 8 sampai jam 11 itu selama 3 jam. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi kecepatan berupa satuannya yaitu kilometer per jam. Nah, artinya di sini tidak ada perubahan satuan, baik satuan jarak ataupun satuan waktunya. Karena satuannya sama ya, kilometer ke kilometer, jam ke jam. Artinya tidak ada perubahan satuan. Nah, karena tidak ada perubahan satuan, maka cara pengerjaannya langsung saja kita bagi, yaitu 210 dibagi 3. Hasilnya adalah 70. Maka kecepatan rata-rata bus tersebut adalah 70 km per jam. Maka jawabannya adalah yang B. Kemudian soal ketiga, setelah 30 detik, jarak yang Riko tempuh dengan bersepeda sejauh 300 meter. Kecepatan sepeda Riko adalah meter per menit. Nah, di sini kita tandai dulu. Di situ ada 30 detik, artinya waktunya ya. Waktu Riko mengayuh sepeda yaitu 30 detik ya, dengan jaraknya 300 meter ya. Meter itu merupakan satuan jarak. Berarti di sini yang sudah diketahui adalah waktu dan jaraknya. Waktunya 30 detik dan jaraknya 300 meter. Yang ditanyakan adalah kecepatan sepeda Riko ya, kecepatan Riko dalam bersepeda. Nah, di situ satuannya adalah meter per menit ya, meter per menit. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam rumus kecepatannya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Di mana jarak yaitu mempunyai jarak tempuhnya 300 meter, sedangkan waktunya adalah 30 detik. Nah, kecepatan yang ditanyakan satuannya adalah meter per menit. Nah, kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian selesaikan soal tersebut ya. Perhatikan satuannya. Di sini 300 meter ke meter itu sama, maka tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Kemudian satuan waktunya detik ke menit. Nah, di sini ada perbedaan satuan, makanya kalian harus rubah terlebih dahulu. Nah, karena yang satuan jaraknya tidak mengalami perubahan, maka nominalnya tetap 300 per 30 detik ke menit. Detik ke menit itu cara operasi hitungnya adalah pembagian. Berarti 30 dibagi 60 ya. Nah, karena bawahnya merupakan operasi pembagian, maka cara penyelesaiannya adalah dengan kita kalikan ya. 300 dikali 60 per 30. Nah, di sini terserah, bisa kalian operasi hitung perkaliannya dulu ya, 300 kali 60. Kemudian hasilnya nanti tinggal kalian bagi dengan 30, atau bisa kalian pembagian terlebih dahulu ya. Bisa 300 dengan 30 kalian bagi, atau 60 dibagi dengan 300 ya. Di sini saya akan bagi 300 dengan 30 ya. 300 bagi 30 itu hasilnya 10. Baru dilanjutkan dengan operasi perkalian, yaitu 10 dikali 60. Hasilnya adalah 600. Nah, 600 meter per menit. Maka jawabannya adalah yang D. Kemudian soal yang keempat, itu jarak kota P ke kota Q itu sejauh 210 km.
Sebuah bus berangkat dari kota P ke kota Q dengan kecepatan 60 km per jam. Jika bus tidak berhenti untuk istirahat, maka waktu yang diperlukan untuk sampai ke kota Q adalah, nah di situ yang sudah diketahui pada soal adalah jaraknya, yaitu 210 km ya. Kilometer berarti satuan jarak. Maka jaraknya yang sudah diketahui adalah 210 km. Kemudian ada 60 km per jam. Kilometer per jam merupakan salah satu satuan dari kecepatan. Berarti yang sudah diketahui adalah kecepatan, yaitu 60 km per jam. Nah, jika jarak dan kecepatan sudah diketahui, artinya di sini waktu yang ditanyakan ya, waktu yang ditanyakan. Nah, untuk waktunya sendiri yang ditanyakan adalah jamnya ya. Yang ditanyakan adalah jamnya, bukan menit ataupun detik, tapi dalam satuan jam. Nah, sedangkan rumusnya untuk mencari waktu dalam materi kecepatan, itu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya sendiri adalah 200 km per jam dibagi kecepatan 60 km per jam. Nah, di sini tidak ada yang harus kita ubah satuannya ya, karena sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan, yaitu jam. Di situ sudah ada satuan jam ya, kilometer per jam ya. Nah, berarti tinggal kita bagi saja 210 dibagi 60. Nah, di sini kan kilometer sudah sama ya, 200 km dengan 60 km per jam itu sudah sama, satuannya kilometer. Nah, tinggal kita bagi saja 210 dibagi 60 ya. Seperti biasa pembagian ya, 210 bagi 60 itu 3. Kemudian tinggal kurang, dan 210 dikurang 180 hasilnya 30. Nah, karena di soalnya ABC-nya merupakan hasil desimal, maka kita lanjutkan sampai menghasilkan bilangan desimal. Nah, 30 dibagi 60 itu tidak bisa, tinggal kalian tambahkan saja 0 ya, dan koma di atas. Nah, jadi 3 koma. Nah, 300 bagi 60 itu hasilnya adalah 5. Kemudian 5 kali 60 300, maka hasilnya adalah 3,5 jam. Jadi untuk sampai di kota Q ya, bis tersebut memerlukan waktu selama 3,5 jam. Kemudian soal yang kelima, Yudi naik kereta api tiba pukul 11 lewat 10 menit ya. Jika kecepatan kereta api itu dengan kecepatan 80 km per jam dan jarak yang ditempuh adalah 120 km, maka kereta api mulai berangkat pada pukul. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ada waktu tiba ya, maksudnya waktu sampainya. Waktu sampainya itu adalah jam 11 lewat 10 siang. Kemudian ada kecepatan ya, kilometer per jam satuan kecepatan, berarti di situ sudah diketahui kecepatannya sebesar 80 km per jam. Kemudian ada 120 km. Nah, itu adalah satuan jarak. Jaraknya adalah 120 km. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kereta api tersebut berangkat pada pukul berapa? Artinya di sini yang dicarikan adalah waktunya, waktu berangkat. Baik waktu tiba ataupun waktu berangkat, jika yang ditanyakan waktu ya, maka rumusnya tetap ya, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Tetap yang dicarikan waktu. Tinggal nanti proses akhirnya saja yang kita akan sesuaikan. Jika ditanyakan waktu tiba bagaimana caranya, begitu juga dengan waktu berangkat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah waktu berangkatnya. Karena yang ditanyakan waktu, maka kita cari dulu proses pencarian waktu dengan rumus waktunya ya, yaitu waktu jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya adalah 120 km dibagi kecepatan, yaitu 80 km per jam. Ya, di sini tidak ada yang satuan yang berbeda ya, kilometer sudah sama dengan kilometer, kemudian berarti nanti hasilnya berupa jam ya. Nah, kemudian 120 dibagi 80. Nah, kita bagi saja seperti biasa ya, pembagian biasa. 120 bagi 80 itu 1 ya. Ya, kemudian 120 dikurang 80 itu hasilnya adalah 40.
Nah, kita lanjutkan saja ya. 40 dibagi 80 ini kan nggak bisa. Kita tambahkan 0 dan koma di atas. 400 bagi 80 hasilnya adalah 5. Ya, 5 dikali 80 itu hasilnya adalah 400. Maka hasil pembagian dari 120 dibagi 80 adalah 1,5 jam. Nah, 1,5 jam ini bukan 1 jam lewat 5 menit ya. Artinya di sini 1,5 jam ini adalah lama perjalanan. Ya, lama perjalanan kereta api tersebut. Nah, sekali lagi 1,5 jam itu bukan 1 jam lewat 5 menit, tapi kita cari dulu 1,5 jam itu sama saja dengan 1 jam ditambah 0,5 jam. Artinya di sini karena pada soal nomor 5 itu isinya BCD-nya merupakan waktu ya, pukul ya, kita harus ubah terlebih dahulu 0,5 jamnya ini kita akan ubah ke dalam satuan menit. Nah, untuk merubahnya sama prosesnya ya. 1 jam ditambah, nah 0,5 jam ke menit. Jam ke menit itu kan 1 menit 1 jam 60 menit. Berarti tinggal kalian kalikan saja 0,5 dikali 60. 1 jam ditambah, nah hasil perkalian dari 0,5 dikali 60 adalah 30 menit. Artinya di sini lama perjalanan kereta tersebut adalah 1 jam 30 menit ya, 01 lewat 30 menit. Nah, 01 lewat 30 menit ini adalah bukan waktu berangkat tapi lama perjalanan kereta tersebut ya. Nah, untuk mengetahui waktu berangkat ya, tinggal kita kurangkan saja waktu tiba ya, 11.10 dikurang dengan lama perjalanan. Lama perjalanan itu 01 lewat 30 menit, 1 jam 30 menit ya. Kalau yang ditanyakan waktu berangkat, tinggal kalian kurangkan saja waktu tiba dengan lama perjalanan. Nah, di sini pengurangannya seperti biasa, cuma untuk pengurangan waktu ya sedikit berbeda. 10 menit dikurang 30 menit kan nggak bisa, kita pinjam ke angka 11. Nah, kita pinjam 1 jam. Nah, 1 jam itu kita ubah ke dalam 6 menit, berarti 1 jam kan itu 60 menit. Nah, 60 ditambah 10 kan 70, berarti 70 menit dikurang 30 menit hasilnya adalah di sini kita ubah jadi 10 dulu ya, 10 jam 10, kemudian 70 dikurang 30 hasilnya 40, kemudian 10 dikurang 1 hasilnya adalah 9, berarti waktu berangkat kereta tersebut adalah jam 9 lewat 40 menit, yaitu hasilnya adalah D. Itu jika yang ditanyakan waktu berangkat. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan waktu tiba, cara pengerjaannya tinggal ditambah ya. Waktu berangkat ditambah dengan lama perjalanan ya. Prosesnya hanya di akhirnya saja. Kalau yang ditanyakan waktu berangkat tinggal kalian kurang. Tapi kalau yang ditanyakan waktu tiba, tinggal kalian jumlahkan saja waktu berangkat ditambah dengan lama perjalanan. Untuk soal nomor 6, Budi naik bus Langsung Jaya dari sebuah halte menuju Yogyakarta. Jika kecepatan bus tersebut 65 km per jam dan tiba dalam waktu 45 menit, maka jarak halte tersebut ke Jogja sekitar, untuk soal nomor 6 ini yang sudah diketahui adalah kecepatannya, yaitu kecepatan bus sebesar 65 km per jam dan waktunya itu selama 45 menit. Nah, berarti sisanya adalah jarak. Berarti yang ditanyakan adalah jarak dari halte ke Yogyakarta. Nah, di sini ditanyakan adalah jaraknya berupa satuan kilometer. Sudah jelas di pilihan gandanya itu berupa kilometer. Maka jarak yang ditanyakan adalah satuan kilometernya. Nah, untuk mencari jarak, rumusnya pada materi kecepatan, yaitu rumusnya adalah sebelum kita masuk ke rumus, kita ubah terlebih dahulu karena di situ ada satuan yang berbeda antara jam dan menit. Nah, kita akan ubah yang menitnya terlebih dahulu ya. Kita akan ubah menitnya ke satuan jam. Artinya 45 menit ini akan kita ubah ke satuan jam. Berarti tinggal karena menit ke jam, berarti cara prosesnya adalah pembagian ya. 45 menit dibagi 60.
45 menit bagi 60 ya, seperti biasa kalian cari saja seperti yang kalian lihat ya, pembagian bersusun ke bawah. Nah, 45 bagi 60 kan tadi tidak bisa, kita tambahkan 0 dan disertai dengan 0, di atas. Kemudian 450 dibagi 60 itu hasilnya adalah 7, yaitu hasilnya 420 ya, 7 kali 60. Kemudian kalian kurang hasil tersebut, yaitu 30. Kemudian bisa kalian lanjutkan lagi, tambahkan 0 ya, menjadi 300 bagi 60 hasilnya adalah 5. 5 kali 60 itu 300, maka hasilnya 0. Maka hasil pembagian 45 bagi 60 adalah 0,75, atau bisa kalian menggunakan berupa pecahan ya, 45 per 60 sama-sama bagi 15 ya, sama-sama bagi 15, yaitu 45 bagi 15 hasilnya 3, kemudian 60 bagi 15 hasilnya 4. Nah, berarti hasilnya adalah 3/4. Terserah kalian mau menggunakan yang 0,75 atau 3/4, ini sama saja ya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang 0,75 ya. Berarti hasil pembagian dari 45 menit dibagi 60, nah, itu hasilnya adalah 0,75 jam. Artinya 45 menit itu sama saja dengan 0,75 jam. Nah, di sini satuannya sudah sama ya, antara jam ya, karena kalau misalkan satuannya ada yang berbeda, maka kalian harus samakan terlebih dahulu satuannya yang berbeda. Nah, di sini baru kita masuk ke rumus jaraknya, yaitu kecepatan dikali waktu. Kecepatannya itu 65 km per jam dikali waktunya, saya gunakan yang 0,75 jam ya. Tinggal kalian kalikan saja seperti biasa, 65 dikali 0,75 atau 0,75 dikali 65 ya. Itu hasilnya seperti biasa ya, perkalian seperti biasa bersusun ke bawah. 5 kali 5 25, simpan 2, 5 kali 7 35 tambah 2 37, simpan 3, 5 kali 00 tambah 3 3, berarti hasilnya 375. Kemudian 6-nya kalian kalikan 5, 6 kali 5 30, 3, 6 kali 7 42 tambah 3 35, 6 kali 0 0 tambah 3 tambah 4 maksudnya 450. Maka hasil perkaliannya adalah 4875. Nah, karena ada bilangan yang memiliki koma ya, setelah koma itu ada 2 angka, maka di sini juga kita letakkan komanya di antara 8 dan 7 ya, karena setelah koma terdapat 2 angka. Maka hasil perkalian 65 dikali 0,75 adalah 48,75 km. Berarti jarak yang ditempuh bis tersebut adalah 48,75 km ya, jawabannya yang A. Soal yang terakhir ya, soal nomor 7. Berangkat pukul 06.15, Radinal mengendarai motornya pergi ke rumah kakaknya dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Radinal sampai di tempat kakaknya pukul 08.00 tepat. Jarak yang ditempuh Radinal adalah titik-titik kilometer. Nah, di sini sudah jelas yang ditanyakan jarak ya, tapi kita teliti terlebih dahulu untuk satuan yang lainnya ya. Di sini ada pukul 6.15 dan sampai waktu sampainya itu jam 8. Artinya di sini harus kita cari dulu ya lama perjalanannya, waktu tempuhnya. Nah, untuk mencari waktu perjalanan atau lama perjalanan, tinggal kalian kurangkan saja 08 dikurang 06.15. Nah, ya. Kemudian di situ ada 40 km per jam. Kecepatannya ya 40 km per jam. Yang ditanyakan adalah jaraknya dengan satuan kilometer. Nah, kita cari dulu waktu tempuhnya, yaitu 08 dikurang 06.15. Kurang 00 dikurang 15 nggak bisa, kita pinjam ke angka 8 ya. Kita pinjam 1 jam, 1 jam itu 60, berarti kita tulis 60 ya. 8 ini berarti sisanya 7. 60 dikurang 15, 45. Kemudian 7 dikurang 6, hasilnya ada 01, 45. Artinya
Lama perjalanan di sini adalah 1 jam 45 menit ya. Di sini karena kecepatan berupa jam, di situ ada satuan jamnya kilometer per jam. Di sini berarti kita harus ubah ya 01.45 menit, 45 menitnya ini harus kita ubah ke satuan jam ya. 45 menit ke jam, 45 ke jam itu berarti cara pengerjaannya adalah dibagi 45 dibagi 60. 45 bagi 60 kalian bisa cari dengan cara biasa. 45 bagi 60 nggak bisa, kita tambahkan 0 ya. Di belakang 45 menjadi 450 dibagi 60. Nah, karena penambahan 0 pertama, kalian tambahkan 0, di atasnya ya. 450 bagi 60 yang mendekati itu adalah 7. Hasilnya adalah 420. Dikurang ya, 450 dikurang 20, 420 hasilnya adalah 30. 30 bagi 60 nggak bisa, berarti tambahkan 0 lagi menjadi 300 dibagi 60 hasilnya adalah 5. 5 bagi 60 5 kali 60 adalah 300. Nah, berarti hasil pembagian dari 45 bagi 60 adalah 0,75 jam. Berarti di sini ya 1 jam ditambah 0,75 jam. Nah, maka lama perjalanan ya Radinal mengendarai motor adalah 1,75 jam. Nah, baru kita bisa cari dengan menggunakan rumus jarak, yaitu kecepatan dikali waktu. Jaraknya, kecepatannya adalah 40 km per jam dikali waktunya tadi 1,75 jam. Maka hasil perkalian dari 1,40 dikali 1,75 ya. Seperti biasa kalian kalikan ya. Hasilnya adalah di sini 70,00. Maka hasil perkalian 40 dikali 1,75 adalah 70 km. Jadi jarak yang ditempuh Radinal dalam kecepatan 40 km per jam dari pukul 06.15 sampai 08 adalah 70 km jarak yang ditempuh Radinal. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.